Pertama, malam-malam yang dispesialkan, malam-malam yang diistimewakan, malam-malam yang dimuliakan. Kalau malam-malam yang dimuliakan berarti ada kemuliaan. Bukan malam berarti yang malam-malam yang lainnya tidak mulia, bukan. Tapi kalau malam tersebut dimuliakan berarti malam tersebut ada kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan tersebut tentunya berbagai banyaknya pahala-pahala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa diijabah, dan serta ampunan-ampunan dibukakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mana ketika para ulama menyatakan orang-orang yang di alam kuburnya pun ketika malam Jumat ini diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan begitu banyaknya malam Jumat ini ampunan, kiriman-kiriman dari pahala-pahala orang yang menghidupkan malam Jumat. Jadi orang-orang yang di alam kubur merasa tertolong mendapatkan doa di malam Jumat. Yang orang-orang yang menghidupkan di malam Jumat, entah itu dengan dia membacakan Quran, wa yasin, wa tahlil, wa tasbih, ataupun wa salatu ala Nabi Muhammad SAW, berarti mereka mendapatkan pertolongan, pertolongan yang mana di dalam doa tahlil pun ada untuk doa wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Mereka mendapatkan pertolongan di malam Jumat tersebut. Tapi kebanyakan dari orang lainnya. Tapi kalau kita yang duduk menghidupkan berarti kita sebut berarti dia mengirimkan untuk kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, dia mengirimkan sesuatu yang betul-betul suatu bakti, suatu bakti. Ketika hidupnya dia mengingat kebaikan-kebaikan siapa yang didoakannya, didoakannya berarti dia hidup. Dia memberikan suatu cahaya untuk orang tuanya, dia memberikan daripada suatu sedekah, bacaan-bacaan tahlil, bacaan-bacaan yasin untuk kedua orang tuanya, betul-betul dari anaknya, bukan dari wal mu'minin wal mu'minat. Lebih istimewa lagi, dipilih. Ada suatu cerita yang mana cerita seorang alim, orang alim tersebut bermimpi di dalam mimpinya tersebut didatangi oleh orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia tersebut minta kepada orang alim tersebut, minta menyampaikan kepada anaknya bahwasanya untuk apapun yang telah didoakannya ini sudah sampai kepada dia. Sudah mendapatkan betul-betul yang dikirim itu sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia tadi. Apa yang dikirim oleh anakmu, kata orang alim tadi? Dia sering mengirimkan yasin untukku, dia sering mendoakan untukku, mengirimkan sedekah untukku, segala-galanya untukku, sehingga aku ini mendapatkan cahaya yang begitu betul-betul yang mana Allah berikan karena apa yang dilakukan oleh anakku. Jadi orang alim tersebut, siapa emang anakmu ini? Anakku ini yang bernama si Fulan bin Fulan, dia memiliki tokonya di depan masjid ini disebutkan alamatnya dengan detail di dalam mimpinya. Terbangun orang alim tersebut, apakah betul ini, katanya dalam mimpi ini kok sampai sebutin alamat? Apakah betul yang disebutkan orang yang sudah meninggal dunia tadi? Jangan diceritakan apa yang diceritakan itu. Akhirnya dia datangin alamat yang disebutkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Saat didatangi betul-betul yang namanya itu si Fulan bin Fulan, dan dia memiliki toko di depan masjid, dan dia segala-galanya yang dilakukan mengaji, setiap apapun dia mengaji, menunggu orang pembeli dia mengaji, dikirimkan untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Akhirnya orang alim tadi menyampaikan bahwasanya aku telah berjumpa dengan orang tuamu, dan orang tuamu menitipkan salam kepadamu, dan insyaallah yang mana dijadikan di antara orang tuamu ini amal-amaliyah yang engkau kirimkan ini telah sampai kepada dia. Teruskan, di antaranya orang alim terus menyuruhkan untuk teruskan untuk selalu baktimu ini tiada putus untuk kepada orang tuamu. Berarti kita mendoakan orang tua ini juga bakti yang sangat besar. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal berarti dia berbakti kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal udah lama.
ya, meskipun udah lama, meskipun dia sudah jadi kakek-kakek uyut-uyut, tapi dia masih hidup. Ya, orang tuanya sudah meninggal dunia, tetap dia bakti dia sama orang tuanya, jangan sampai lepas meskipun dia sudah uyutan. Udah jadi orang tua, udah kakek-kakek, tetap dia adalah seorang anak juga dari orang tuanya. Baktinya masih tetap jalan. Ya, baktinya masih tetap jalan apapun itu. Entah itu dia baca Quran, jadi nggak harus putus setelah dia udah punya jadi orang tua, dia punya keluarga, terus baktinya putus sama orang tua, itu salah. Berarti anak yang salah begitu. Terus baktinya, ya, itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, apalagi yang masih hidup. Baktinya harus dia betul-betul berikan kepada orang tuanya. Baktinya, entah itu dari sikapnya, perhatiannya, kasih sayangnya, ya, entah itu dia jadikan di antaranya orang tuanya tersebut adalah tangga di antara keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai putus bakti, ya, itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya. Apalagi yang nggak meninggal dunia, itu mah ente sendiri yang harus bisa menjalankannya, ya, bakti tersebut apapun itu bentuknya. Selalu ingat sama orang tua, ya. Kalau kita beli martabak, ya, alangkah bagusnya beli martabak 2 kalau masih hidup, jangan beli martabak 1. Kadang kalau sudah rumah tangga beli martabak 1, orang tua nggak dikasih, padahal orang tua kadang rumahnya dekat ataupun rumahnya sebelahan, ya. Apalagi satu rumah sama anaknya sendiri. Kadang dia memikirkan istrinya yang baru dia kenal, yang baru dia cintai, tapi melupakan orang tuanya. Ini tempatnya neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti telah menyakiti hati orang tuanya, meskipun orang tuanya nggak tahu Allah yang sakit. Allah nantinya nggak ridho sama kita. Ya, Allah itu maha menyaksikan dan maha melihat apapun yang dikerjakan hambanya. Ya, jadi bukan nilai dari antara apapun yang kita berikan ini yang besar kepada istri kita, tapi nilai antara hubungan kita kepada Allah, tangga-tangga yang lalu keridhaan Allah ini siapa aja, itu yang dinilai oleh Allah. Ya, jadi jangan sampai kalau kita ini baktinya kita sama orang tua yang masih hidup kurang ajar, bakti yang kita sudah ini orang tua nggak ada perhitungan buat melahirkan kita, nggak ada perhitungan buat menghidupkan kita, membesarkan kita, mensekolahkan kita, memberikan pakaian buat kita. Kalau dihitung-hitung mah tidak akan ada suatu balasan. Bahkan ada seorang anak bertanya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah cukup aku ini untuk membalas orang tuaku? Apa biar cukupnya tadi, ya? Kata Sayyidina Umar, kau saja ini sudah mau minta balasan dari orang tuamu, ya, bahasamu saja mau balas, ya. Gak akan terbalas, kata Sayyidina Umar. Tidak akan kau bisa membalas kebaikan orang tuamu ini, hatta dengan satu tetes keringat yang dikeluarkan saat melahirkanmu, ya. Dengan kau 10 kali bolak-balik haji Mekah dan Madinah, kau melaksanakan haji dengan menggendong orang tuamu, bukan pakai pesawat ataupun pakai kapal, bukan, tapi menggendong orang tuanya 10 kali balikan, ya, ya, dengan apapun tidak akan bisa terbalas dengan satu tetes keringat yang dikeluarkan orang tua saat melahirkan kita. Makanya perlu untuk kita perhatikan, ya, kenapa saat kita ini tawasul itu perlu kita untuk mengirimkan doa, ya, untuk orang tua kita, ya. Tawasul ini kan 3, ya, ada yang kepada makhluk, ada tawasul ini ada dengan doa, ya, dengan doa dari orang tersebut, ataupun tawasul ini terdiri dari 3 tawasul, ya. Jadi boleh kita misalkan tawasul kita, ya, untuk kedudukan yang tertinggi, ya. Kedudukan tertinggi tersebut, ya, harus betul-betul kita junjung, ya, harus betul-betul kita pegang, jangan sampai lepas di dalam kehidupan kita. Kalau lepas sedikit saja, ya, antum sedikit saja, maksudnya lepas dengan aturan tersebut, antum menyakiti orang tua saja, Allah akan memberikan murka saat itu juga, dibayar kontan sama Allah, ya, dibayar kontan tuh murka Allah tua, dahsyat. Hati-hati, ya. Kalau Allah sudah murka sama kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah, apapun yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Murka.
Kalau Allah sudah murka, wah baru sulit ya. Kalau kita sama manusianya enak, kita bisa saling minta maaf ya. Minta maaf kalaupun ada kesalahan. Tapi ya dengan cukup bertobat udah cukup ya, kayak gitu. Tapi kalau sama orang tua, hatta ente bertaubat di depan Ka'bah ya, kalau belum bisa untuk mendapatkan maafnya dari orang tua, ridhonya orang tua, antum tidak bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit saja itu, beda sedikit saja pemahaman ataupun kita beda sikap sama orang tua kita, na'udzubillah, Allah akan murkai kita dan Allah tidak akan terima semua amalia kita. Bahkan syafaat Nabi Muhammad tertolak ya, bagi orang-orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya ataupun yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Wow, bahaya kalau sudah nggak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mau gimana pun caranya ya, dia tetap tidak akan mendapatkan syafaat. Dia akan bisa mempertanggungjawabkannya, siksaannya selama kekal abadi neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sering bacakan tahlil, bacakan ini kirim ya, selalu untuk mendoakan. Kita juga meniatkan orang-orang yang sudah meninggal dunia ya. Jangan sampai ya tadi orang lain yang mendoa ya, orang tua kita ini mendapatkan dari doa orang lain, kita sendiri harus yang mendoakan orang tua kita juga. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak pernah lepas di dalam sholat sunnah, setelah sholat sunnah ini selalu mendoakan ya, mendoakan untuk kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya. Imam Syafi'i ini setiap sholat sunnah doa lagi, Allah ampunkan dosa guru hamba, dosa ibu bapak hamba, dan berikan hamba keridhaanmu ya Allah. Berkat saya di antaranya berbakti kepada orang tua saya dan taat kepada guru saya. Itu Imam Syafi'i melakukan seperti itu setiap ba'da sholat sunnah ya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, ataupun sholat hajat, sholat apapun selalu dikaitkan dengan doa kepada kedua orang tua ya, dan gurunya. Itu Imam Syafi'i, mazhab kita ya, imamnya kita ya. Jadi kalau kita mengikuti imam kita, ikuti juga apa yang dilakukan imam-imam kita ya. Bahkan imam-imam kita ini luar biasa mengajarkan kita untuk tawasul, mengajarkan kita untuk mendoakan orang tuanya, mengajarkan kita doa kepada guru-gurunya agar senantiasa mendapatkan keridhaan Allah ya, bukan keridhaan dari temannya, bukan keridhaan dari siapapun, tapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita